Halo semuanya, perkenalkan, saya adalah mahasiswi Universitas Tidar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan IPA. Nama saya Farida Nurstiati dengan NPM 19 10 30 30 23, kelas IPA 1. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi umum yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Muhlisin, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait Kingdom Plantae. Mari simak materi mengenai Kingdom Plantae bersama-sama. Di dalam biologi, tumbuhan atau plantae mencakup berbagai organisme, di antaranya seperti pepohonan, semak, terna, rerumputan, paku-pakuan, lumut, serta sejumlah alga hijau. Ciri-ciri umum tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan ada 4, yakni 1. Memiliki klorofil. 2. Organisme eukariotik. Yang ketiga, memiliki dinding sel dan selulosa. Yang keempat, mengalami gerak pasif. Klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan yang berpembuluh dan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Berikut ini ciri-ciri tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh memiliki ciri-ciri 1. Memiliki akar, batang, dan daun yang dapat dibedakan. 2. Memiliki berkas jaringan pengangkut. Contoh dari tumbuhan berpembuluh ialah tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan tidak berpembuluh memiliki ciri-ciri 1. Memiliki akar, batang, dan daun yang tidak dapat dibedakan. 2. Tidak memiliki berkas jaringan pengangkut. Yang ketiga, contoh dari tumbuhan tidak berpembuluh ialah tumbuhan lumut. Penjelasan setiap klasifikasi tumbuhan. Tumbuhan lumut atau Bryophyta. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang pertama, tumbuhan lumut memiliki akar, batang, dan daun yang belum bisa dibedakan. Yang kedua, tumbuhan lumut tidak memiliki jaringan pembuluh. Yang ketiga, tumbuhan lumut melakukan reproduksi dengan cara metagenesis atau pergiliran keturunan. Yang keempat, tumbuhan lumut memiliki habitat di tempat basah atau lembab. Klasifikasi tumbuhan lumut dibagi menjadi 3, yaitu lumut tanduk, lumut hati, dan lumut daun. Lumut tanduk memiliki sporofit yang berbentuk kapsul yang memanjang layaknya tanduk hewan. Lumut hati. Lumut hati berbentuk lembaran atau talus. Lumut hati memiliki rizoid yang tidak bercabang. Rizoid ini terdapat di bawah tangkai. Lumut daun. Karakteristik yang dimiliki oleh lumut daun yakni batangnya semu dan daun dari lumut daun tersusun dari spiral. Batang semu lumut daun memiliki rizoid yang bercabang dan bersekat. Siklus hidup tumbuhan lumut. Berikut siklus pergiliran keturunan tumbuhan lumut. Dimulai dari spora, menjadi protonema, berubah menjadi gametofit. Gametofit akan berubah menjadi antheridium dan archegonium. Antheridium berperan sebagai sperma dan archegonium berperan sebagai ovum. Jika sperma dan ovum bersatu, maka akan terbentuk menjadi zigot dan akan membentuk organisme baru
yakni sporofit atau sporogonium, yang akan menjadi spora. Tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-ciri tumbuhan paku. Yang pertama, tumbuhan paku memiliki akar, batang, dan daun yang bisa dibedakan. 2. Tumbuhan paku memiliki jaringan pembuluh. Yang ketiga, tumbuhan paku melakukan reproduksi dengan cara metagenesis atau pergiliran keturunan. 4. Tumbuhan paku memiliki habitat di tempat lembab atau basah. Klasifikasi tumbuhan paku dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan jenis spora dan berdasarkan divisinya. Berdasarkan jenis spora, tumbuhan paku dibagi menjadi tiga, yaitu paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan. Berdasarkan divisinya, tumbuhan paku dibagi menjadi 4, yakni paku kawat, paku ekor kuda, paku purba, dan paku sejati. Tumbuhan paku berdasarkan jenis spora. 1. Paku homospora. Tumbuhan paku dengan jenis homospora mampu menghasilkan satu jenis spora. Contoh paku homospora yakni paku kawat. 2. Paku heterospora. Tumbuhan paku dengan jenis heterospora mampu menghasilkan dua jenis spora. Contoh heterospora yakni paku semanggi. 3. Paku peralihan. Paku peralihan adalah tumbuhan perpaduan paku homospora dan paku heterospora. Contoh paku peralihan yakni paku ekor kuda. Tumbuhan paku berdasarkan divisinya. 1. Paku kawat. Paku kawat memiliki karakteristik seperti memiliki daun yang berukuran kecil, batang berbentuk layaknya kawat, dan akar yang berbentuk cabang. 2. Paku ekor kuda. Paku ekor kuda memiliki karakteristik seperti memiliki daun kecil yang mirip dengan selaput, dan batang paku ekor kuda memiliki bentuk seperti daun cemara. 3. Paku purba. Paku purba memiliki karakteristik yakni daun, batang, dan akarnya yang bercabang mirip seperti garpu. 4. Paku sejati. Karakteristik yang dimiliki oleh paku sejati yakni daunnya yang memiliki bentuk yang lebar. Selain itu, daun paku sejati mampu menggulung. Berikut gambar tumbuhan paku berdasarkan divisinya. Siklus hidup tumbuhan paku. Berikut siklus pergiliran keturunan tumbuhan paku. Yang berawal dari spora berubah menjadi protalium, kemudian ada antheridium dan archegonium. Antheridium berperan sebagai sperma dan archegonium berperan sebagai ovum. Jika sperma dan ovum bertemu, maka akan terbentuk zigot. Zigot akan menghasilkan tumbuhan paku yang akan menghasilkan spora kembali. Tumbuhan berbiji atau spermatopita. Ciri-ciri tumbuhan berbiji. 1. Tumbuhan berbiji memiliki akar, batang, dan daun yang bisa dibedakan. 2. Tumbuhan berbiji memiliki jaringan pembuluh. 3. Tumbuhan berbiji melakukan reproduksi dengan cara vegetatif dan generatif. 4. Tumbuhan berbiji memiliki habitat di darat, ada pula yang mengapung di air. Klasifikasi tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yakni tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup.
Kemudian, tumbuhan berbiji tertutup dibagi lagi menjadi dua, yakni monokotil dan dikotil. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki ciri-ciri 1. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki daun yang bersifat tegak, kaku, dan sempit. Tumbuhan biji terbuka memiliki akar tunggang. Tumbuhan biji terbuka memiliki bakal biji yang tidak terlindungi oleh daging buah. 3. Tumbuhan biji terbuka melakukan pembuahan secara tunggal. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki ciri-ciri 1. Tumbuhan biji tertutup memiliki daun yang bersifat lebar. Daunnya dapat berupa daun majemuk ataupun daun yang tunggal. 2. Tumbuhan biji tertutup memiliki akar serabut dan akar tunggang. 3. Tumbuhan biji tertutup memiliki bakal biji yang terlindungi oleh daging buah. 4. Tumbuhan biji tertutup melakukan pembuahan secara ganda. Monokotil atau berkeping biji satu memiliki ciri-ciri akar serabut, batang beruas, berbuku, dan tidak bercabang. Tulang daun sejajar, berkas pembuluh tersebar pada batang tumbuhan. Dikotil atau berkeping biji dua memiliki ciri-ciri akar tunggang, batang tidak beruas, berbuku, dan bercabang. Tulang daun menyirip atau menjari. Berkas pembuluh tersusun dalam lingkaran batang. Berikut contoh tumbuhan monokotil dan dikotil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.